Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait aliran Fisiokrat. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terlebih dahulu. Yang pertama ada Dina Reja dengan NIM 022, yang kedua ada Nabila Audiana dengan NIM 050, yang ketiga ada M. Galang Setiawan dengan NIM 068, dan yang terakhir ada Arlita Listiani dengan NIM 082. Oke, langsung saja ya. Enjoy for watching. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran Fisiokrat. Aliran Fisiokrats membangun teori mereka berdasarkan konsep hukum alam, sehingga mereka menamakan dirinya Fisiokratism yang berasal dari kata fisik yang artinya alam dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan. Dengan kata lain, penganut aliran ini percaya bahwasannya sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Kaum Fisiokrat percaya bahwasannya alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri kemanusiaan, kebebasan, dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Teori selanjutnya adalah tokoh-tokoh ekonomi Fisiokrat. Tokoh ekonomi Fisiokrat ada 5. Yang pertama yaitu Francois Quesnay. Yang kedua ada Plato. Yang ketiga adalah Sir William Petty. Yang keempat ada John Locke. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Jacques Turgot. Tokoh ekonomi Fisiokrat yang pertama adalah Francois Quesnay. Tokoh utama aliran Fisiokrat adalah Francois Quesnay. Buku Quesnay yang berjudul Tableau Economique adalah usaha pertama pembuatan model matematika terhadap seluruh aspek ekonomi dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan antar bagian ekonomi tersebut. Tokoh ekonomi Fisiokrat yang kedua adalah Plato. Plato menganggap manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia bukan dan memang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Begitu tidak percayanya Plato terhadap orang perorangan, sehingga ia juga menganjurkan agar hak pemilikan privat dihapuskan. Untuk tokoh selanjutnya ada Sir William Petty tahun 1623 sampai 1687. Petty memberikan sumbangsih terhadap perkembangan teori ekonomi. Petty adalah ekonom pertama kali yang mendefinisikan gagasan Hurwitz dan ahli ekonomi pertama yang menjelaskan tanah berdasarkan gagasan Hurwitz. Dia juga memikirkan secara mendalam tentang keuangan pasar. Memberikan 5 kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi, 3 buah bersifat filosofis dan 2 bersifat ekonomi. Ia memberikan justifikasi filosofis untuk kepemilikan pribadi dan negara. Ia mengembangkan metodologi yang membantu ekonomi menjadi ilmiah dalam tanda kutip. Sumbangan Locke untuk perkembangan ilmu ekonomi lainnya adalah teori yang berkaitan dengan uang dan bunga. Ia menentang peraturan pemerintah tentang tingkat suku bunga dan menentang pemerintah mendevaluasi
devaluasi mata uang Inggris karena akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Tokoh selanjutnya yakni Jacques Turgot, ahli filsafat dan ekonomi yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Prancis dalam pemerintahan Raja Louis ke-16. Pemikirannya tentang ekonomi sejalan dengan F. Quesnay, bahwasannya sumber kemakmuran berasal dari alam, terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, Jacques Turgot memberikan dorongan agar usaha pertaniannya dapat ditingkatkan. Jadi, untuk selanjutnya adalah kesimpulan paham fisiokrat. Fisiokrat adalah suatu paham yang mengutamakan segi pertanian dan kebebasan, sehingga untuk kemakmuran tidak perlu adanya campur tangan pemerintah. Paham fisiokrat juga berpendapat bahwa sumber kekayaan adalah alam. Alamlah yang menentukan kehidupan manusia. Alam identik dengan tanah. Semua kekayaan berasal dari tanah. Maka semua yang berasal dari tanah haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, jadi itu tadi adalah pemaparan materi tentang aliran fisiokrat. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat bagi kita semua.